Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putisani dengan nomor NIM 225100080 dari program studi pendidikan matematika. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan Pancasila, yaitu terkait menjelaskan materi tentang tantangan Pancasila di dalam era globalisasi. Kita langsung aja ke penjelasan pertama, yaitu terkait pengertian globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Adapun ciri-ciri globalisasi, yaitu ada 3. Yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kegiatan perdagangan semakin meluas. Selanjutnya yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan memunculkan peluang dan tantangan dalam penerapannya. Atau bisa dibilang Pancasila itu diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai kepustakaan, nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Poin selanjutnya yaitu tentang peluang Pancasila di era globalisasi. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Adapun tantangan Pancasila di era globalisasi itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Yang kedua, masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu masuknya kebiasaan yang informasi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya globalisasi, adapun pengaruh negatif dan positifnya. Pengaruh negatifnya yaitu 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya yang cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Yang keempat yaitu mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antara perilaku sesama warga. Selanjutnya pengaruh positif terhadap globalisasi yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kerja dan meningkatkan devisa negara. Sedangkan poin yang terakhir yaitu dari globalisasi sosial budaya. Kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin. Itu dia penjelasan terkait materi tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang dapat saya simpulkan yaitu di era globalisasi ini peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Sekian penjelasan terkait materi tantangan Pancasila di era globalisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.